Oke, kembali lagi dengan saya Nur Muhammad Ikram. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah citra radar di software Snap hingga menghasilkan suatu deformasi dari suatu wilayah. Jadi yang pertama kita download dulu citra Sentinelnya di asf.alaska. Nah, di sini kita bisa buka saja. Kemudian untuk mendownload data radar, kita buka pada bagian interferometry. Oke, ditunggu beberapa saat. Oke, setelah muncul tampilan dari ASF-nya, kita ini close dulu biar tidak mengganggu. Kemudian kita cancel. Nah, di sini di baseline kita pilih yang geografik. Nah, kemudian di sini search-nya kita clear dulu. Nah, selanjutnya kita cari area yang akan dilakukan pemrosesan data, yaitu kita akan mengolah data di Gunung Semeru. Jadi di sini kita akan melihat berapa sih deformasi yang dihasilkan dari sebelum dan setelah meletusnya Gunung Semeru ya. Nah, di sini kita pakai dulu filter area yang akan kita gunakan. Di sini kita pakai draw, kita buat poligon di Semeru. Nah, setelah itu di sini kita akan menggunakan citra Sentinel 1 ya. Nah, kemudian kita filter. Nah, di sini kita akan menggunakan data dari ya meletusnya itu kan pada awal Desember. Jadi di sini kita mulai bulan November. Oke, di sini saja. Kemudian ini bulan Desember. Oke. Selanjutnya kita filter datanya. Nah, di sini kita menggunakan data single log complex atau SLC. Kemudian ininya kita pakai IW. Polarisasinya kita akan download yang VV dan VV plus VH. Di sini ascending dan subtipenya SA. Oke, kita langsung update untuk mencari citra radar yang tersedia. Nah, di sini sudah ada beberapa citra ya, yang tersedia. Nah, kemudian kita lihat tanggal akuisisi datanya sebelum dan setelahnya ya. Nah, di sini ada tanggal 13 November atau 25 November dan tanggal 19 Desember. Nah, kita pakai yang sebelum yang November ini, download. Kemudian ini yang Desember juga kita tambahkan di keranjang. Nah, di sini kita buka pada bagian download. Nah, kemudian ini ada yang 4 GB, ini juga 4,07 GB. Jadi kita download keduanya. Nah, sebelum download kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Nah, di sini kalau misal sudah punya akun itu bisa langsung login saja ya dengan cara klik di sini. Oke, kita langsung login. Oke, setelah itu maka download data akan terproses begitu. Nah, ini tadi sudah, kemudian ini download. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, oke udah. Ini belum, coba kita ulang sekali lagi ya. Nah, ini kemudian yang bawah juga. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga
proses download selesai. Citra yang kita download tadi telah selesai terdownload ya. Kita buka dulu filenya. Ini kita buat folder tersendiri biar mempermudah untuk pengolahan selanjutnya ya. Ini dua citra yang telah kita download tadi, citra Sentinel 1. Nah, setelah itu kita akan membuka software Snap yang telah terinstall di laptop. Nah, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, setelah itu kita tunggu, kemudian sampai proses ini selesai, kita klik finish. Nah, yang pertama kita masukkan kedua citra yang telah kita download sebelumnya. Nah, dengan cara klik file, kemudian klik open product. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul kedua citra tadi. Nah, kita blok keduanya, kemudian open. Nah, yang pertama yaitu kita akan membuat graphic build. Nah, ini tujuannya agar nanti pemrosesannya itu dilakukan secara otomatis berdasarkan grafik yang kita buat, berdasarkan diagram alir yang kita buat. Nah, ini kita clear aja dulu. Nah, di sini kita pertama kita buat inputnya, yaitu inputnya adalah read. Nah, di sini read. Kemudian ini kita lebarkan dulu biar lebih mudah. Nah, setelah itu kita masukkan input. Nah, pemrosesan pertama itu kita lakukan topsar split. Nah, di sini tujuannya untuk mengambil bagian dari bundle citra yang telah kita download. Tadi kan itu berbentuk RAR, jadi di dalamnya banyak data gitu. Jadi kita akan mengambil beberapa saja yang kita olah. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan pemrosesan dengan cara apply orbit file. Nah, ini untuk citra masternya. Nah, selanjutnya kita buat hal yang sama untuk citra slave gitu. Kita input dulu. Oke. Kemudian yang kedua ini. Oke. Kemudian kita proses dengan cara apply orbit file. Nah, setelah kedua citra yaitu citra master dan slave-nya sudah sudah terproses ini, kita lakukan integrasi antara kedua citra tersebut dengan cara core registration. Kemudian di sini ada back geocoding. Nah, di sini untuk mengintegrasikan kedua citra tersebut. Nah, setelah itu kita akan mempertajam spektral dari citra tersebut dengan cara klik radar, kemudian core registration. Nah, di sini ada enhance spectral diversity. Nah, kemudian setelah citra tersebut, tampilan citra sudah semakin tajam, maka kita akan lakukan proses interferogram untuk menghasilkan nilai koherensi dari citra tersebut, dari diferensial dari kedua citra itu dengan cara radar. Kemudian interferometri produk. Nah, di sini ada interferogram. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan topsar. Di sini ada topsar di bars. Nah, di sini tujuannya untuk menggabungkan beberapa bars menjadi satu citra. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat kita memasukkan input-inputnya ya. Nah, setelah topsar di bars, kita akan menghilangkan fase topografi dengan cara klik radar di sini. Kemudian di sini ada interferometri, kemudian produk. Nah, di sini topo phase removal. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan meningkatkan kualitas citra dari hasil menghilangkan fase topografi tadi dengan cara klik radar, kemudian interferometri, di SAR utilities, dan di sini ada multilog. Nah, selanjutnya kita akan melakukan filtering untuk menghilangkan draw fase antara dari hasil sebelumnya, dari hasil multilogging gitu. Dengan cara klik radar,
kemudian interferometri, di sini ada filtering, kemudian di sini ada radar, terus interferometri, filtering, dan kita pilih Goldstein fast filtering. Nah, hasil dari output ini kita akan ekspor ya. Nah, di sini dengan cara klik input output, kemudian ada write untuk menghasilkan outputnya begitu. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan setiap grafik ini agar nanti software bisa otomatis memproses berdasarkan arah panahnya begitu. Dengan cara di sini kita langsung klik saja ini, kita hubungkan ke sini. Nah, begitu seterusnya. Nah, di sini tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita akan memasukkan input-input dari setiap kotak-kotak ini ya. Yang pertama kita delete. Nah, di situ kita masukkan citra masternya yang berfungsi sebagai citra master, yaitu citra yang sebelum terjadinya letusan gunung Semeru gitu. Nah, yang citra masternya itu adalah yang ini, yang 111, yaitu bulan November. Kemudian di top star split, ini sudah aman ya. Nah, di top star split kita pilih yang IW1, ini VV. Nah, di sini kalau kita lihat di sini kan ada beberapa bars ya. Citra tersebut terbagi jadi beberapa bars. Nah, kita kalau setahu kita itu Semeru ada di bagian sini. Jadi kita ambil yang bagian ada yang Semerunya saja. Nah, di sini kita misalkan saja di 6 sampai misal 5 sampai oke. Kita coba ke sini. Ini 6 sampai 8 ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu apply orbit file. Nah, di sini kita ini auto download saja. Nah, di sini 3. Kemudian kita checklist. Dan selanjutnya yaitu kita akan memasukkan citra slave-nya. Nah, di sini yang citra slave itu adalah yang bulan Desember. Oke. Kemudian top star split kita pilih ini sama, PV juga. Nah, ini kita lihat tadi kan kalau tidak salah 6 sampai 8. Nah, ini kita pilih bagian atasnya, jadi ini kita pilih 7 sampai 9 gitu. Nah, oke. 7 sampai 9. Nah, selanjutnya yaitu kita akan sama ini auto download, ini kita checklist, debug geocoding. Nah, di sini kita menggunakan SLTM yang 3 second. Nah, di sini kita pakai interpolasi bicubic interpolation. Oke, selanjutnya begitu saja. Nah, selanjutnya kita akan ke enhance spectral diversity yang ini. Nah, di sini kita biarkan begitu saja ya, defaultnya sesuai dengan default. Dan interferogram ini kita sesuaikan saja dengan default. Kemudian top star di burst ini sudah sesuai. Kemudian topo phase removal ini juga sudah sesuai ya. Kemudian multi log ini sudah sesuai juga. Dan di Goldstein fase filtering kita sesuaikan default juga. Nah, inputnya ini kita tentukan di mana lokasi penyimpanan dari citra yang dihasilkan. Oke, kita buka ini. Kita akan simpan di tutorial deformasi. Nah, kemudian select. Oke, sudah. Setelah itu kita lakukan running. Nah, kita klik. Nah, maka software akan otomatis melakukan pemrosesan dari awal sampai akhir hingga menghasilkan
citra yang telah tergold stain fase filtering gitu. Nah, setelah proses running telah selesai, maka untuk grab buildernya ini bisa kita close. Nah, di sini akan muncul hasil pengolahan citra radar tersebut sampai pada tahap filtering. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita sebelum itu kita bisa menampilkan hasil sementara dari proses ini. Nah, berikut adalah tampilannya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah dari ini kan kalau kita lihat ini satuannya masih dalam satuan fase. Nah, di sini kita akan mengubahnya ke satuan meter. Nah, di sini interferometri kemudian produk. Nah, kita akan melakukan proses fase to displacement. Sebelum itu, kita mengubah terlebih dahulu, kita melakukan proses unwrapping dengan tujuan untuk mengubah dari fase relatif ke fase absolut. Nah, fase absolut nanti yang akan diubah ke satuan meter, begitu. Nah, untuk mengubah ke fase absolut, untuk melakukan proses unwrapping, kita membutuhkan plugin yang dinamakan plugin Snap-U. Nah, kita download terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung bisa ketik Snap-U. Oke. Nah, di sini klik yang new release of Snap-U. Kemudian di sini bisa diklik yang here di sini. Nah, yang paling bawah ini ada 3 macam. Kita sesuaikan dengan operating system yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan Windows yang 64 bit. Jadi di sini kita download yang ini. Langsung klik saja. Nah, maka proses downloading akan berjalan. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, selanjutnya kita pindahkan hasil download Snap-U ini ke folder tutorial informasi. Di sini saya sudah memindahkannya. Nah, di sini kita lakukan ekstrak dari Snap-U ini. Nah, ini hasil ekstraknya. Nah, selanjutnya yaitu kita kembali ke software Snap-U. Nah, di sini kita akan mengekspor terlebih dahulu dalam format Snap-U dengan cara klik interferometri, kemudian unwrapping, dan di sini ada Snap-U export. Nah, untuk source produknya yang citra yang telah terfiltering tadi, dan kita menentukan lokasi output dari format Snap-U yang kita ekspor. Tentukan lokasinya. Nah, di sini kita namakan Semeru saja ya. Nah, kemudian select, kemudian kita lakukan running. Nah, tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah itu kita ini bisa di close, kemudian kita buka tadi foldernya. Kita lihat ini adalah hasil ekspor Snap dalam format Snap-U. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasikan antara pluginnya dengan citra Snap-U ini dalam format Snap-U. Caranya yaitu kita buka terlebih dahulu ini folder plugin Snap-U-nya, kemudian buka pada bagian bin. Nah, ini bisa kita buka CMD di sini ya. Buka CMD. Nah, di sini kita langsung klik saja Snap-U. Oke, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa buka yang tadi ini semuanya seluruhnya ini di copy ya. Di copy dan dimasukkan ke dalam bin. Nah, dimasukkan ke sini. Oke. Setelah itu kita buka untuk notepad-nya. Di sini ada untuk ada komen untuk mengkonfigurasikan. Nah, ini kita copy. Kita close saja. Nah, di sini kita klikkan. Kita paste. Kemudian kita enter. Nah, tunggu hingga proses konfigurasi selesai.
Nah, setelah proses unwrapping ini telah selesai, maka kita bisa close saja ini. Nah, di sini akan ada tambahan file, yaitu yang ini ya, dalam bentuk dalam format HDR. Nah, kita kembali ke software Snap. Nah, di sini kita lakukan impor Snap.hu yang tadi yang sudah dilakukan proses melalui CMD itu. Kita unwrapping, kemudian import, Snap.hu import. Nah, di sini kita pilih saja ini, kemudian read unwrapping fast. Kita cari tadi yang format itu ya. Oke, tutorial deformasi. Nah, di sini kita buka ini, format bin-nya tadi yang tersimpan. Nah, di sini kita pilih yang format HDR. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, kemudian kita lihat Snap.hu import, save right-nya kita pilih di sini kita namakan unwrapping. Nah, setelah itu lokasi filenya sudah benar. Nah, selanjutnya kita lakukan running. Oke, tunggu hingga proses running selesai ya. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa close. Nah, di sini akan muncul layer yang menunjukkan hasil unwrapping itu. Kita tampilkan dulu di sini. Ini kita fasenya. Oh sorry, kita buka yang ini. Nah, ini hasil untuk unwrappingnya, tampilannya begini ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan, ini kan sudah dalam bentuk fase absolut. Nah, kita akan mengubah fase absolut ini ke satuan meter. Nah, caranya inverter ferrometrik, kemudian produk. Nah, di sini ada fase to displacement. Kita lakukan proses ini. Nah, untuk source produknya ini unwrapping benar. Kemudian ini benar. Kemudian kita masukkan parameter. Parameternya tidak ada ya, langsung kita running. Oke. Nah, ini kita bisa close. Di sini sudah tampil muncul tampilan untuk proses displacement. Nah, di sini ini sudah satuannya sudah meter ya. Nah, kita bisa bandingkan. Ini untuk yang hasil unwrapping sebelum unwrapping, dan ini hasil yang ini yang hasil absolut ya, fase absolut. Ini yang unwrapping, yang hasil displacement. Nah, selanjutnya yang ini kita lakukan koreksi terrain dengan cara radar, kemudian di sini geometri terrain correction, dan ring Doppler terrain correction. Nah, selanjutnya ini kita masukkan parameternya. Kita pakai bicubic interpolation ya. Oke. Nah, di sini kita gunakan untuk koreksinya itu menggunakan SRTM 3 second. Untuk pixel pastinya kita kasih 10. Oke, mungkin itu cukup. Untuk outputnya ini sudah betul, kita langsung running. Nah, setelah itu ini bisa kita close. Nah, kita tampilkan hasil yang setelah koreksi terrain. Nah, ini kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini untuk yang hasil terrain correction. Selain kita mengkoreksi hasil displacement tadi, kita juga perlu mengkoreksi terrain untuk yang sebelum dilakukan proses fase to displacement tadi. Oke, kita koreksi terrain juga ya. Yang ini, yang sebelum dalam satuan meter. Untuk parameternya sama,
bicubic interpolation. Ini sama juga 10. Dan SRTM ya. Oke, setelah itu kita run. Tunggu hingga proses running selesai. Nah, setelah proses running selesai, ini bisa kita close. Nah, di sini akan muncul layer hasil terrain correction. Nah, kita akan menggabungkan antara yang setelah displacement dengan yang sebelum displacement tadi dengan cara mengklik ini. Kita lakukan stacking ya. Kemudian co-registration. Nah, di sini ada stack tools. Nah, kita create stack. Nah, di sini di product set reader kita masukkan file yang telah dikoreksi terrain. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya di create stack, di sini resampling ada beberapa metode resampling. Nah, di sini kita akan menggunakan bicubic interpolation. Nah, kemudian untuk initial offset method ini kita menggunakan product geolocation. Nah, selanjutnya di write kita akan menentukan di mana lokasi output dan nama filenya ya. Nah, ini sudah betul. Nah, langsung kita running. Tunggu hingga proses running selesai. Nah, setelah itu kita ini close saja. Nah, di sini di bawah sudah muncul hasil stackingnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan operasi bandmat dengan cara mengklik kanan. Kemudian di sini ada bandmat. Nah, operasi ini dilakukan untuk memenuhi syarat bahwa nilai koherensinya itu harus lebih besar daripada 0,2. Nah, di sini untuk target produknya itu kita ambil yang layer yang sudah di stacking. Kemudian untuk name-nya kita kasih Semeru underscore deformasi. Deformasi. Oke. Selanjutnya kita masukkan ekspresi atau rumus yang digunakan. Di sini kita menggunakan rumus if koherensinya, if koherens dengan 0,2 and else displacement. Oke, terus kita klik OK. Kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul hasil operasi bandmat-nya. Nah, di sini kan masih hitam putih. Nah, di sini kita bisa mengubah agar berdegradasi sesuai dengan besarnya deformasi yang dihasilkan. Nah, di sini kita klik basic. Nah, ini kita rank from data. Kemudian kita pilih yang jet. Nah, ini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengekspor hasil ini dengan cara mengklik file. Nah, di sini export order. Nah, di sini kita akan mengekspor ke Google Earth. Oke. Kita tentukan lokasi penyimpanannya. Oke, di sini kita save. Nah, tunggu hingga proses ekspornya selesai. Nah, setelah itu kita bisa membuka file KMZ yang telah terekspor tadi. Nah, ini. Kemudian kita buka, klik kanan, kemudian open with. Kita buka dengan Google Earth. Oke. Maka di sini akan muncul tampilan Google Earth di Semeru. Nah, di sini kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah hasil pengolahan citranya. Dimana kalau kita lihat di puncak Gunung Semeru ini, itu perubahannya, deformasinya itu berkisar antara 32 sampai 44 cm. Dan di sekitarnya itu bervariasi ya. Nah, mungkin itu untuk
tutorial kali ini tentang bagaimana cara kita mengolah citra radar hingga dapat mengidentifikasi deformasi dari suatu wilayah gitu. Mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan sampai jumpa.